Di Pita Kue Band ini mungkin sedikit berbeda ya kalau kita memang selalu menghadirkan bintang tamu dengan cerita-cerita yang berbeda. Tidak hanya dari teman-teman selebriti, pengalaman mereka sukses atau apapun itu, tapi untuk kali ini saya cukup pelan-pelan sekali untuk menonton, melihat dari setiap uploadan beliau. Jadi saya nggak pakai lewat yang lain, langsung dari akun saya pribadi sebenarnya itu nontonin semua story-nya, terus ada highlight-nya. Itu ya buat saya ini cukup prihatin karena mungkin bagi kita semua yang sangat amat peduli tentang parenting, tentang kedekatan orang tua dan anak, tidak ada yang namanya itu ibumu semuanya, ya itu ayahmu bukan. Yang namanya anak harus sama-sama, itu ayahnya, itu ibunya, gitu ya. Tapi yang justru membuat saya membingungkan ini adalah banyak hal yang sebenarnya dari sosok ibu yang sulit sekali bertemu dengan seorang anak, ya. Bingung karena saya pun juga laki-laki. Tapi kalau kita berbicara tentang ibu, istri, ya kita berbicara tentang ibu yang melahirkan sebenarnya, gitu ya. Tapi perjuangan seorang ibu ini seperti mengemis, meminta, bahkan laki-laki ini lupa pada saat lagi hamil, yang ada di kandungan ini kandungan di istri, ya. Sehebat apapun kita, semampu apapun kita, ya buat saya hargailah wanita, hargailah wanita. Hargailah dia adalah ibu dari anakmu. Kalau kamu tidak mau menghargai dia sebagai istrinya, ya. Dan ini terima kasih sudah datang ke sini, Cleo Sylvia. Aku panggil Cleo. Boleh. Boleh. Cleo, ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya turut prihatin atas kejadian yang kamu hadapi saat ini. Saya pikir semuanya sudah baik-baik saja kemarin karena saya menonton sebuah tayangan dari teman saya Uya Kuya, ya dia hebat sekali, dia memberikan tayangan yang menurut saya good, keren banget. Setuju. Ya, tapi dari situ saya kembali menyoroti sosial media kamu dong, kok tidak seindah yang saya pikir bayangkan, karena saya pikir akan lebih baik ada, wah mereka akan ketemu ya, akan bagi waktu, akan ini, tapi ternyata kayaknya makin miris dan makin kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah pengamatan saya sebagai netizen, dari pertemuan terakhir dengan Uya itu tidak ada uploadan lagi bertemu. Jadi sebenarnya pertemuan itu real terjadi dan bukan gimmick, bukan apapun settingan, bukan. Jadi memang kebetulan momen yang ditangkap oleh kamera itu yang on cam kebetulan yang memori yang manis, ya. Cuma memang pertemuan itu terjadi karena ada kesepakatan. Kesepakatannya itu kurang lebih dia menentukan jam temunya. Jadi saya cuma boleh ketemu dari jam 11.30 sampai jam 1, nggak boleh bawa handphone, cuma boleh bawa pendamping jika diperlukan, tidak boleh menjemput anak di bawah dan tidak boleh mengantarkan anak di bawah. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau memang tidak disetujui tidak ada pertemuan. Ya saya sebagai seorang ibu yang udah kurang lebih 10 bulan belum ketemu anak, ya saya akan tanda tangan gitu kan. Maksud saya itu yang penting saya ketemu dulu, saya pengen lihat anak saya, minimal saya tahu anak saya ingat sama saya apa enggak, karena ini udah 10 bulan, karena pada saat diambil tuh anak saya 1 tahun 4 bulan dan masih full ASI waktu itu. Jadi ya saya tanda tangan, sepakat. Bahkan pada saat hari H di tempat si Kak Uya itu sendiri, dia sudah di sana kan ya. Dia cuma menyambut saya, oke ini kesepakatannya 2, kamu tanda tangan dulu. Jadi waktu itu belum ada anak saya di situ. Kalau kamu tanda tangan, saya bawa anak saya naik ke atas ke unitnya si Kak Uya. Kalau enggak, ya udah, saya nggak bawa anak kamu ke atas. Ya saya mau tidak mau. Mau nggak mau, karena saya sempat nego sebenarnya awalnya. Ya udah datangin dulu aja si Jojo. Nanti Jojo ada di sini, aku lebih enak tanda tangannya, aku bilang gitu. Karena kan maksudnya ini tanda tangan kesepakatan, aku nggak tahu apa lagi yang akan nanti dia gunakan surat ini kan, kurang lebih gitu. Habis itu dia nggak ada. Pokoknya tanda tangan dulu, kalau kamu tanda tangan, aku bawa si Jojo. Ya udah, akhirnya ya udah aku tanda tangan. Di situ ya barulah istilahnya momen aku pertama kali ngeliat anakku, ternyata anakku udah besar gitu kan ya. Terus juga
ganteng anak aku istilahnya main, dia nggak nangis gitu kan. Jadi istilahnya semua kepedihan tuh lupa lah Kak, istilahnya kayak pahit-pahitnya tuh udah lupa. Jadi istilahnya cuma hai, kayak normal lagi, kayak nothing happen Kak, gitu kan. Tapi dia kenal kamu? Puji Tuhan dia masih ingat. Makanya istilahnya ikatan ibu dan anak, bonding yang Tuhan ciptakan itu manusia nggak bisa rekayasa, manusia nggak bisa hilangkan. Jadi itu benar-benar real happen at that time. Jadi aku pun sampai takjub Kak. Orang-orang kan cuma bilang, gak usah takut, nggak mungkin anak lu lupa segala macam. Cuma kan tetap ada ketakutan kan ya, ya kan khawatir. Cuma di hari itu aku membuktikan dengan mataku sendiri, dengan pribadi aku sendiri, dan bener loh. Istilahnya apa yang Tuhan ciptakan itu nggak bisa manusia hilangkan. Jadi sampai di momen pada saat aku gendong dia, dengan istilahnya aku gendong dia udah anteng gitu ya. Terus aku karena istilahnya kan dia besar ya kayak aku minta tolong pendamping aku, tolong dong ambilin kain yang aku siapkan. Jadi memang aku tuh sudah mempersiapkan mainan dia, baju dia, makanan dia, semua aku udah siapkan gitu kan ya. Jadi aku gendong, di situ aku merasakan kayak wow, dia benar-benar nempel di aku. Dia nggak tidur Kak, dia benar-benar nempel, dan bahkan dia mendengar nyanyiin yang aku biasa nyanyiin buat dia. Jadi kan kalau pas aku tidur, lagu apa yang kamu nyanyiin buat dia? lagu karangan aku asal Kak, seorang ibu-ibu lah ya. Yang penting nyanyi apa aja buat anaknya tenangin gitu kan. Jadi situ kayak istilahnya dia tenang gitu. Cuma memang karena aku tahu kesepakatan ini sampai jam 1 kan Kak. Dan aku kan juga tahu jam Kak. Jadi udah detik-detik mau jam 1 tuh aku udah mulai, hatiku tuh udah kayak nyep kayak aduh bentar lagi anakku mau diambil lagi nih. Jadi pertemuan itu manis, tapi ketika anak aku itu harus diambil lagi, itu yang buat aku tuh kayak hancur, back to zero. Kayak balik lagi di hari pertama pada saat tanggal 7 September anakku diambil, kayak istilahnya benar-benar hancur. Hancurnya ya aku nangis, istilahnya adik-adikku juga istilahnya ikut bersedih gitu kan, karena ya ternyata harus diambil lagi gitu. Itu sih kayak istilahnya yang buat aku jadi down. Bahkan setelah itu pun ya udah back to normal, gak ada. Aku coba chat dia setiap hari, cuma ya nggak dibalas segala macam. Di blog? Enggak, dia nggak blog. Cukup mirip sebenarnya pertemuan seorang ibu kandung bertemu dengan anaknya, harus ada perjanjian yang seperti ini gitu ya. Aku nggak tahu itu normal atau enggak ya Kak ya. Menurut aku sih sebagai orang awam kayak perjanjian ketemu anak gitu kan. Cuma ya ini yang harus aku hadapi. Yang aku tidak pelajari, yang tidak aku ketahui, ini apakah kalian sudah resmi bercerai? Jadi kalau di dalam proses perceraian hukum itu kan kita saya mengajukan gugatan. Saya mengajukan gugatan, putusan cerai sudah di saya dan juga hak asuh di saya. Lalu si mantan suami mengajukan banding, memori banding ke pengadilan tinggi. Jadi levelnya PN, pengadilan negeri, lalu PT, pengadilan tinggi. Nah, karena dia nggak puas, dia ajukan banding, selayaknya istilahnya haknya si warga negara itulah. Boleh. Kan? Nah, dari PT Banten itu sendiri menguatkan putusan yang PN, di mana ya caranya dikabulkan dan juga hak asuh di saya. Tuh. Nah, nggak lama, di bulan Mei akhir sekali, saya lupa kapan, dia mengajukan banding lagi ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Selama proses itu, anak udah di tangan dia? Anak udah di tangan dia dari sebelum kita bercerai. Jadi awalnya kita belum bercerai, cuma karena saya ngelihat tingkah laku dia seperti ini dan saya nggak bisa ngelihat istilahnya sosok seperti, saya kaget karena sosok seperti ini, saya bilang udah saya yang gugat cerai, saya bilang. Kenapa kamu pisah sama dia? Ya karena cara ya dia memperlakukan saya seperti itu selama 1 minggu di Batam, itu yang menguatkan, istilahnya itu yang menjawab pergumulan saya selama ini Kak. Saya selama ini istilah dalam rumah tangga kan kita udah sering istilah cekcok segala macam kayak, cuma kan ya saya paham lah istilahnya ya mungkin bumbu-bumbu dalam rumah tangga kalau orang bilang ya kan. Cuma ketika ada pergumulan itu ya saya bawa doa, dan itu saya merasa itu dijawab di dalam media proses 1 minggu di Batam yang kericu itu. Itu yang semakin menguatkan saya. Oke, kayak saya nggak bisa lagi bertahan dengan sosok orang seperti ini. Proses pengadilan itu sudah ada di tangan kamu. Memang setahu saya kalau perceraian dari kedua orang tua, jika anak itu di bawah 17 ya? 12 tahun. 12 tahunnya itu harus ada di tangan ibunya. Iya. Ya, kecuali Iya. ibunya memang sakit. Iya. Ya, memang ibunya bekerja itu. Ya, dan memang ada cacat hukum. Iya, betul. Ya, betul. Itu kan ya? Iya, kurang Tapi lebih. sebenarnya apakah ini sebuah, nggak tahu, ini aku lempar ke MOP Lovers ya.
mengenai hukum di Indonesia, hukum di negara kita ini, di mana sudah memiliki haknya, tapi setiap manusia juga boleh melakukan banding untuk membela diri, betul. Tapi sebenarnya dalam proses itu, ya kembali lagi ini bukan masalah hukum di negara ini, tapi masalah hati nurani. Ya, keributan itu jangan menjadikan keluarga anak ini menjadi korban. Terlihat dia baik-baik saja, mungkin ini saatnya lembaga-lembaga yang berurusan tentang anak-anak atau apapun itu saatnya bisa untuk bersuara, ya, tentang hukum di negara ini, tentang bagaimana kita memiliki hati nurani, ya, memisahkan, menjauhkan itu menurut saya, ini pendapat saya, miris. Ya, miris, ya. Kisruh yang terjadi dari papa dan mamanya akhirnya anaknya pun menjadi korban. Korban itu bukan semata-mata dia berdarah-darah, bukan. Tapi perpisahan hati, ya, komunikasi, diputuskan komunikasi itu juga sudah bisa dibilang menurut saya korban. Ya, yang harusnya anak seumuran itu harus masih banyak mendapat sentuhan, perhatian dari ibunya, perhatian dari papanya sama. Tapi kalau ini otomatis seperti dijauhkan, ya. Iya. Yang aku sayangkan itu Kak, anakku pada saat diambil itu kan 1 tahun 4 bulan. Yang kita tahu kalau dalam istilahnya ilmu parenting kan dia punya golden age sampai 2 tahun. Di mana istilahnya perkembangan otak dia itu sedang masif-masifnya. Makanya saya pun istilahnya berdedikasi untuk full ASI gitu kan ya. Cuma pada saat, saya pun benar-benar gak nyangka pada 1 tahun 4 bulan itu sudah diambil tuh saya shock. Yang saya pikirkan bukan apa, ini anak makannya gimana, minumnya apa, apalagi dia alergi segala macam kan Kak. Habis itu tidurnya bagaimana, cukup apa enggak, sesimpel itu aja Kak. Mungkin orang di luar sana yang tidak mengerti bilang, ah lu lebay, masa cuma istilahnya cuma gara-gara itu doang gitu kan. Cuma kan ya, emang seorang ibu yang kita pertimbangkan itu gitu. Masih ada orang yang bilang kamu lebay. Ada Kak. Binatang tuh saya bilang. Ya, serius saya bilang. Jangan pernah kalian ikut dalam hal yang namanya hati seorang ibu, ya. Saya ini sudah yatim piatu. Jadi kalau bicara tentang hati seorang ibu itu tetesan air mata yang dia keluar itu mahal sekali harus kamu bayar, ya. Apalagi jika yang mengucap itu sesama wanita, ya. Apalagi kalau dia memang seorang pria yang tidak pernah tahu bagaimana susahnya melahirkan. Jadi kalau kita tidak pernah tahu, minimal tidak menghakimi atau memojokkan orang lain, ya. Di sini yang saya mau tanyakan, posisi hak asuh sudah di tangan kamu. Per saat ini ya. Ya, per saat ini masih ya. Tapi walaupun masih banding, harusnya kita lempar lagi di kolom komen sini. Selama banding ya seharusnya tidak ada aturan hukum. Koreksi saya kalau saya nggak tahu, ya. Tidak ada aturan hukum kalau tidak boleh bertemu, ya. Tidak boleh ketemu. Ini sebenarnya bisa menjadi penilaian hukum yang cukup kuat di negara ini. Saya sama seperti Cleo, ya. Manusia biasa, rakyat Indonesia yang biasa. Menanyakan tentang bagaimana di negara abu-abu kita ini, ya, yang memang sepantasnya, ya. Apakah tunggu viral dulu baru mungkin mendapatkan respon yang baik? Karena kalau dengar dari, ini saya singkat ya, kalau dengar dari ceritanya ini cukup panjang sekali prosesnya, ya. Sampai ada cerita lintasan Batam, Singapura, oh my god. Ini seharusnya kalau ini keungkap banyak sekali yang harusnya terlibat, ya. Pertanyaan saya gini, di saat membuat identitas paspor anak, itu kan harus ada data dari orang tua, ya, minimal KTP. Berarti kamu memberikan KTP itu? Enggak Kak, jadi kalau saya bisa singkat cerita, sebelum saya kembali ke Indonesia ataupun sebelum ada proses istilahnya dia ngambil anak saya, itu awal Agustus 2022 KTP saya sudah dipindahkan dari Bekasi ke Tangerang. Dan proses pemindahan itu pun saya tahunya terlambat ketika saya mendaftarkan anak saya ke kakak yang di Bekasi dan juga untuk gugatan cerai. Ternyata KTP saya ini udah nggak berfungsi.
Dan selidik punya selidik, saya sampai samperin ke Dukcapil Tiga Raksa Tangerang. Itu ternyata ada KTP saya di situ. Di situ saya kaget, saya bilang, terus fisiknya di mana? Dia bilang, fisiknya sudah diberikan Bu. Dia bilang, oh berarti KTP yang dengan status Tangerang itulah yang dia gunakan untuk untuk syarat kelengkapan dokumen penerbitan paspor anak, seperti itu. Ditambah lagi setelah kita berproses ini, saya semakin tahu bahwa dia memberikan keterangan palsu ke polisi, Kak. Untuk kan kalau misalnya syarat penerbitan paspor kan salah satunya surat hilang, Kak. Dia bilang paspornya itu hilang dari perjalanan Lampung, kota Metro Lampung ke Lampung Timur. Jadi tiba-tiba ada di Lampung aja proses pembuatannya. Oke, pembuatannya di paspornya? Iya di Lampung. Kita domisili, let's say di Jakarta atau Bekasi atau Tangerang lah. Oke. Tapi ini tiba-tiba findingsnya ada di Lampung. Gitu. Dan pada saat proses BAP pun orang imigrasi. Oh berarti KTP kamu yang dari Bekasi ya? Iya. Dipindahkan ke? Tangerang. Dan itu yang dikuasai sama dia. Sampai sekarang. Dengan alasan apa waktu dia mau pindahin? Saya nggak tahu Kak alasannya apa. Kamu kasih aja? Saya nggak pernah kasih Kak. Dia yang memindahkan sendiri. Jadi ada orang yang memindahkan kakak dan KTP kami dari Bekasi ke Tangerang. Jadi sebenarnya kamu jadi punya 2 KTP? Betul. Kok bisa ya ada orang yang punya 2 KTP? Betul. Jadi aku masih megang KTP ku yang di Bekasi. Dengan polosnya aku kira itu masih aktif. Ternyata Udah nggak bisa. Jadi gugatan ceraiku pun yang awalnya aku ajukan di PN Bekasi, ternyata udah nggak bisa. Jadi aku harus pindahkan ke Tangerang karena aku domisilinya tercatat di Tangerang. oh, kan tanda tangan kamu? Saya nggak tahu Kak. Saya nggak tahu. Kamu nggak pernah tanda tangan KTP Saya itu? nggak pernah tanda tangan. Iya nggak sih? KTP ada tanda tangan kan ya? Tanda tangan sama bisa jari, bisa. Iya kan? Sama foto juga kan? Saya nggak tahu Kak. Tapi sampai saat ini saya belum ada energi untuk menyelidiki itu. Karena maksud saya sekarang saya melaporkan dia 2 lapor aja sudah cukup exhausted buat saya. Oh iya, itu harus segera menjadi barang bukti karena kalau memang benar-benar kamu tidak tahu ya, ini kalau kamu benar nggak tahu dan kamu tidak pernah merasa menandatangani itu bisa menjadi sebuah hal yang kuat sebenarnya. Iya. Karena memalsukan mungkin ya, Ya, mungkin. kita nggak tahu, Ya kita mungkin. nggak tahu juga. Mungkin. Tapi yang bersangkutan juga ngerasa nggak tanda tangan. Dugaan saya Hah? mungkin memakai tanda tangan digital. Kamu pernah disuruh tanda tangan digital? Kita selama suami istri ini pasti kan pernah istilahnya tanda tangan asuransi dan segala macam. Itu dugaan saya. Oke. Cuma kembali lagi semenjak kejadian itu saya langsung mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah menggunakan KTP Tangerang. Jadi saya berikan itu surat-surat itu ke Dirjen Imigrasi, ke kantor Imigrasi Kota Bumi dan segala macam yang memerlukan. Jadi saya menyatakan bahwa KTP Tangerang saya itu saya nggak pernah tahu. Oke. Itu aja sih paling Kak, antisipasinya. Rumit ya ini. Tapi gini, kalau dari keluarga kamu sendiri gimana tentang hal ini? Aku nggak melihat ada keluarga yang bantu atau memang mereka support dari belakang aja. Mereka tuh istilahnya, jadi kalau untuk kasus seperti ini Kak, ini kasus perdana kami berurusan dengan hukum Kak. Mentok-mentoknya paling kami lupa bawa SIM. Kalau di jalan itu pun hal istilahnya deg-degan aja sama polisi kan ya. Jadi kalau Kakak tanya, peran keluargaku apa? Menghibur Kak, menguatkan dan menjaga aku. Jadi semenjak kejadian ini terjadi, aku udah nggak pernah sekalipun keluar sendiri Kak. Bahkan kalau aku masih ngantor Kak, istilahnya aku tetap harus stay waras lah Kak ya. Jadi aku berinteraksi dengan teman-teman kantor. Kalau Kakak tahu, aku ditungguin sama papaku atau adik iparku di basement. Dari jam 9 pagi, ya jam working hours lah sampai jam 6 malam. Jadi itu peran mereka. Kayak misalnya aku ke kementerian mana, ke kakak atau ke siapa, aku nggak mungkin Kak sendiri Kak. Jadi kayak apa? Lebih takut Antisipasi Kak. karena Kita nggak tahu apa yang istilahnya, apa yang akan terjadi. Kita mengantisipasi Kak. oke, antisipasi aja. Bukan karena ada bentuk ancaman ya. So far nggak Kak. Oke. Nggak. Ini sampai sekarang ini tidak bertemu ya. Bahkan pertemuan yang kemarin ini yang buat saya miris itu harus dibatasi 1,5 jam. Ya, itu dan kamu tidak ingin waktu itu habis sebenarnya. Iya, jelas, Ya. jelas. Dan pada saat perpisahan itu menjadi hancur kembali saat. Iya,
Karena gimana kayak kita istilahnya udah klik, tiba-tiba tahu nih jam 1 anak kamu mau diambil lagi. Wah, aku udah istilahnya hatiku udah hancur. Itu mungkin apa ya, kita nggak ada megang handphonenya, mungkin saksi hidupnya ya itulah Kak Uya, Kak Astrid, istrinya. Itu mereka melihat sendiri bagaimana segitunya saya memperjuangkan anak saya untuk bisa istilahnya sama saya gitu, bit longer lah gitu. Apa kesalahan terbesar yang sampai buat dia begitu sama kamu? Mungkin saya nggak tahu kayak, mungkin lidah saya kan, kita lidah manusia kita nggak tahu kayak, cuma mungkin hati dia se-fragile itu sampai dia mengingat segala macam. Ya, Sakit hati. Mungkin saya rasa sakit hati, dan ya maksud saya kalau saya tipe orang pemaaf, saya orangnya ya udah santai aja gitu kayak. Cuma mungkin ada beberapa orang yang ternyata nggak bisa seperti itu. Kita nggak tahu ya, sampai akhirnya impactnya bisa sampai seperti ini gitu. Ini ada pernyataan dari ayahnya kalau Jojo ini terkena eczema yang mungkin tertular dari ASI. Iya, apa itu benar? Jadi eczema itu kayak penyakit alergi yang kelihatan dari kayak kulitnya itu memar-memar, apa namanya, kayak merah-merah gitu lah, Okay. bahkan sampai ada yang cracking bisa sampai ke belah gitu kan ya. Nah, kalau eczema itu benar dia ada penyakit istilahnya alergi lah, turunan alergi, karena si mantan suami saya pun dia alergi udang, alergi debu, alergi beras, alergi minyak kayu putih, dia banyak alerginya. Jadi itu menurun ke anak saya. Saya pun ternyata di usia 30 tahun saya baru tahu saya ada eczema juga. Cuma puji Tuhan sekarang saya udah sembuh total gitu kan kayak. Nah, itu adalah di anak saya, ada bibit gitu kayak. Nah, dari situ tidak ada satu dokter pun, saya sudah konsultasi kayak dokter Indonesia dari yang online sampai yang offline, dokter Singapura, dan juga jurnal-jurnal kesehatan sampai ke WHO saya pelajari kayak, namanya juga untuk anak pertama. Nah, tidak ada satu statement pun yang menyatakan ASI harus di stop. Yang ada saya konsultasi, saya boleh memakan tapi dengan kuantitas sedikit, tapi itu pun harus tetap diberikan supaya apa? Toleransi si anak semakin baik. Memperkenalkan, bukannya tidak memperkenalkan sama sekali, Kak. Nah, itulah yang istilahnya disalah paham sama si mantan suami saya yang dia bilang, saya tega memberikan ASI hingga buat anak saya merah-merah. Dia bilang gitu. Ya saya bilang, kemarin buktinya pas di Batam saya berikan ASI tidak apa-apa, tapi kenapa selepas dari Batam kamu baru komplain anak kamu merah-merah dan segala macam, saya bilang gitu. Dan dokter Singapura pun jelas menyatakan, kasih terus ASI kamu yang jaga makan kamu pelan sedikit demi sedikit dinaikin komposisinya supaya alergi dia istilahnya toleransi dia naik, dengan harapan umur 2 tahun alerginya sudah sembuh. Cuma ya apa daya. 8 bulan saya istilahnya dari 1,4 sampai 2 tahun tuh saya terpisah, saya udah nggak tahu track recordnya. Berarti sempat nggak satu bulan, 1 tahun 4 bulan? 1 tahun 4 bulan itu pada saat dia ambil anak saya. Sekarang udah kurang lebih 2 tahun, besok 2 bulan. 2 tahun 2 bulan? Iya. Oke. Nah, mantan suami kamu kan juga sempat memberikan pernyataan kalau dia membawa Jojo bolak-balik ke rumah sakit itu karena penyakit ini. Ya kan? Tapi apakah rumah sakit itu bersama kamu atau hanya ayahnya aja? Ya nggak mungkin lah, Kak. Nggak mungkin lah dia sendiri, Kak. Yang ada juga seringnya aku sendiri yang ke rumah sakit. Makanya sometimes dia nggak bisa, dia nggak dapat informasi yang aku dapat dari dokter. Sehingga dia cuma dapat informasi ya mungkin ketika dia di sana aja. Cuma yang saya itu kembali lagi kayak aku nggak bisa membuktikan CCTV kamera segala macam, takutnya nanti dia bilang bohong segala macam kan lebih debatable kan. Tapi ya faktanya aku selalu nemenin anak aku ke rumah sakit untuk vaksin, untuk monitor ruamnya udah semakin baik atau enggak, kurang lebih seperti itu. Terus saat ini yang kamu tahu tentang kondisi Jojo itu, tentang kesehatan Jojo itu seperti apa? Nggak tahu, Kak. Sama sekali? Sama sekali nggak tahu. Hanya menggunakan batin? Kalau kayaknya anak ini lagi ini. Aku tiap malam yang pasti doa buat dia. Istilahnya, aku tahu anak ini titipan Tuhan lewat aku gitu kan ya, Kak. Ya, cuma maksud aku, ya aku cuma bisa berdoa. Tuhan, aku percayakan anak aku sama kamu. Karena ini udah di luar kontrol aku, ya kan. Kalau misalnya aku bisa do something, I will do something for him. Tapi sekarang nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah out of my control, aku percayakan aja Tuhan punya malaikat yang ngejaga setiap sisi badannya dia. Apapun yang terjadi, aku percaya itu udah istilahnya rencana dari di atas. Ya, maaf nih, ya. Apakah ada tindakan KDRT dari mantan suami? Jadi tanggal 11 September itu saking kisruhnya sempat terjadi pendorongan dari beliau. Seperti itu, dan itu juga Yang video terbaru itu ya? video yang tanggal 11 Yang September. ada sus itu? Yang bukan suster itu, Bukan. itu adik iparnya, Oh. adik ipar saya.
Oke. Jadi ya di proses tanggal 11 itulah terjadi dan saya lapor. Awalnya saya nggak ngerti Kak apa itu KDRT. Ya kan kita kan nggak ngerti, nggak awam. Jadi tanggal 11 itu terjadi adalah memar di sini kan. Lalu ya karena saya fokusnya ke anak, saya cuma istilahnya kejar ke anak dong Kak ya. Sampai tanggal 13 siang itu saya merasa kok ini makin ngilu ya, aku bilang gitu kan. Habis itu kan namanya juga kita cewek-cewek, aku buka baju, aku mau mandi. Ternyata adikku bilang, "Cek, itu merah banget." Dia bilang gitu, "Kok sampai kayak gitu?" "Oh pantes ngilu-ngilu." Habis itu aku ceritalah dengan pendampingku bilang, "Ya sudah kalau gitu segera lakukan visum saja." Dia bilang gitu. Jadi ya semenjak itu ya saya lakukan visum dan saya buat laporan di Polda Apa yang dia Kepri. lakukan? Pendorongan sehingga saya jatuh karena dia menghalangi saya untuk mendekat dan memberikan ASI ke anak saya. Jadi fokusnya lu nggak boleh dekat ke anak lu gitu aja. Awalnya Lokasinya di Hotel Batam. Di Batam. Di Batam. Memang niatnya ada pertemuan di situ. Nggak ada. Jadi makanya Kak, Kamu bisa tahu langsung ke situ. makanya Kak ini istilahnya terserah ya Kak. Dia tuh bilangnya saya punya teman orang dalam platform kayak gitu. Saya bisa tahu dia di Batam. Faktanya kalau aku boleh jujur, sejujur-jujurnya, ini mau dihipnotis, mau diapain pun aku akan bilang yang sama. Aku dan adik-adikku yang menemukan lokasi di hotel itu dari video call. Modal warna karpet ini Kak, karpet hotel pada saat video call, foto marmer toiletnya sama landscape dari jendela. Itu yang kita lakukan analisis di situ. Kita analisa sendiri. Sampai segitunya. Iya Kak, karena memang kita sejauh itu kita nggak tahu lokasinya Kak. Kita sama sekali nggak tahu lokasi mereka di mana. Bahkan sebelum tanggal 11 itu sempat kita video call Kak beberapa. Cuma itu video callnya selalu gelap-gelapan Kak. Jadi dia memang sengaja tidak memberitahu lokasi si anak. Jadi ya kita cari tahu sendiri dan ya itulah berat memang perjalanan panjang capek tapi ya kita percaya yang di atas lah saya yang tuntun. Iya. Tapi gimana reaksi keluarga ketika keributan yang dalam hotel tersebut itu terjadi? Keluarga nggak bisa apa-apa karena waktu itu yang di hari itu cuma aku sama adikku doang yang datang. Jadi kondisi saat itu sebenarnya aku baru dalam keadaan duka cita lah. Nenekku meninggal di Bangka situ kan. Nah jadi memang waktu itu fokusnya masih di sana. Tiba-tiba ada kejadian lagi anakku hilang seperti ini ya kita agak gusar gitu Kak. Ini total laporan apa aja yang kamu layangkan ke mantan suami saat ini? Sampai saat ini. Ke Polres? Sampai saat ini aku cuma meminta keadilan untuk 2 laporan Kak. Jadi pertama laporan KDRT di Polda Kepri karena kejadiannya di Kepri Kak, Batam. Yang kedua adalah dugaan keterangan palsu untuk penerbitan paspor anakku di Lampung. Oh. Jadi memang udah. Kamu juga melaporkan di Lampung? Lampung, iya karena memang bisanya di situ Kak. Jadi gugatan. Dan sudah diterima laporannya? Puji Tuhan sudah dan keduanya juga puji Tuhan sudah naik sidik Kak. Sudah kurang lebih mungkin soon akan ada next step-nya lagi mungkin penetapan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa ditonton sama Bapak Kapolda ya. Ya, Kapolda Kepri Pak Tabana sama Pak Helmi Santika Kapolda Lampung. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa menonton dan bisa melihat dari sisi yang lain. Iya. Ya. Iya. Oke, berbicara tentang anak nih, saya nggak bertemu anak 2 hari aja itu oleng, ya. Tapi kayak bilang kamu masih hebat, ya. Tapi saya yakin dia tidak sekuat yang kalian lihat sebenarnya. Dia tidak sehebat yang kalian lihat, tapi dia berusaha untuk tetap bertahan sampai apa yang dia inginkan berhasil. Jojo itu hanya nama itu yang ada di pikiran kamu saat ini. Dan meminta sekarang ini tidak bisa meminta bantuan ke manusia, ya. Iya. Semua minta bantuan sama Tuhan. Iya. Karena kuasa Tuhan, mau siapapun manusianya, siapapun kamu yang hebat, siapapun kita yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi jika sudah Tuhan yang berbicara. Ya, apa yang paling kamu tidak bisa lihat atau tidak bisa ingat kalau ngelihat ini, ingat Jojo. Entah baju, apapun itu, mainan. Gini Kak, setiap menit, setiap detik, setiap ada momen tuh pasti Kak, ini naluri ibu Kak ya, nggak usah ngeliatin baju itu. Kita ngeliatin baju udah pasti sedih Kak. Maksud aku cuma
udah pasti setiap detik, setiap menit tuh kita pasti di otak kita cuma Jojo. Bahkan kita doa makan aja cuma semoga Jojo baik-baik aja ya, kapan Jojo bisa pulang. Kita istilahnya masih terus minta sama Tuhan gitu Kak. Jadi ya 9 bulan 10 bulan ini ya kita mencoba untuk kuat karena apa? Kita wanita ini kalau misalnya terus tergerus di emosi, kita nggak bisa pikir jernih Kak. Sedangkan yang orang yang kita hadapin seperti ini logikanya cukup hebat, pintar strateginya, dan cukup mohon maaf ya Kak, mungkin ya dan segala macam mungkin ya Kak ya. Jadi benar-benar kita harus istilahnya stay focus. Terserah orang mau bilang apa, menghujani kita dari A sampai Z, yang penting kita fokusnya ke anak. Itu aja sih Kak. Jadi untuk momen saya setiap hari sampai sedetik ini kita masih terus berdoa. Saya tiap malam masih sering ngigo Kak. Jadi saya tidur pun nggak sendiri. Saya ngigo suka teriak-teriak, adik saya lah istilahnya bangunin. Ya. Mungkin sekarang yang kita temui dia sudah dalam keadaan ya bisa berdamai dengan situasi, ya. Tapi hati seorang ibu apapun keinginannya dia harus bisa bertemu dengan putranya. Itu normal buat saya. Ya. Ini pertemuan dengan Jojo kemarin dan harus berpisah, ya. Ada nggak ucapan Jojo yang menurut kamu itu sebenarnya teriakan dari hatinya dia? Mama. Dia cuma bilang mama sekali. Dan dia Kak, pas aku nyanyiin dia tuh nempel di mulut aku sini Kak. Sampai kalau orang bilang leher aku udah mulai pegal. Cuma ya, nama anak 9 bulan gak ketemu, dia cuma nempel di sini terus. Dia nempel, itulah momen terakhir yang benar-benar pada saat aku nangis itu adalah momen terakhir aku tahu nih jam aku udah mau habis. Itu aja dia nempel anteng. Itu aku benar-benar surprise Kak. Dan itu pun istilahnya aku nggak boleh marah sama Tuhan ya Kak ya. Istilahnya aku mengucap syukur untuk momen itu kan ya. Cuma yang namanya manusia kita expect lebih Kak ya. Jadi emang saat itu aku coba bilang ya udah Tuhan, mungkin emang cuma segini yang Tuhan kasih. Mungkin aku mesti harus menjalani beberapa step lagi baru aku bisa ketemu anak aku untuk hidup bareng sama anakku bersama. Susah Kak. Ya pasti sulit sebenarnya memang karena ini adalah seorang ibu, ya, satu juga seorang ayah. Buat saya dua-duanya sama-sama hebat. Tapi ketika saling menunjukkan siapa yang lebih hebat, akhirnya harus ada yang tersakiti. Siapa yang lebih kuat, harus ada yang korbannya, ya. Dalam hal ini buat saya kembali berdiri atas nama egois, ya, menurut saya. Karena saya juga sudah memiliki 3 orang anak, ya. Bagaimana, ya sampai kapanpun, seusia berapapun dia tetap butuh perhatian dari orang tuanya, ya. 1 tahun 4 bulan harus dipisahkan dari ibu kandungnya. Buat saya, publik akan menilai, ya. Saya di sini mengundang karena seandainya itu ibu saya ya, apa yang saya bisa lakukan? Jadi saya cuman bilang hebat wanita ini bisa terus bertahan. Saya rasa tidak perlu kalian bilang dia benar, siapa salah, tidak perlu. Tapi dengan barang bukti yang sudah ada, dengan apapun itu, mau apapun itu, ibunya tetap ibunya, bapaknya tetap bapaknya. Tapi kalau seandainya Jojo kembali ke tangan kamu, apakah kamu memberikan kesempatan kalau papanya mau melihat? Pertama-tama Kak, walaupun istilahnya kita udah berpisah, saya sama sekali istilahnya nggak ada dendam sama beliau. Ya, buktinya pada saat saya ada di Indonesia pun mertua saya datang ketiga kalinya, sampai momen anak saya hilang. Waktu kamu di Indonesia emang mertuanya Dari Depok. Jadi Depok Bekasi main dalam 2 minggu itu main 3 kali Kak. Kunjungan yang ketiga anak saya hilang. Bahkan mantan suami. Kunjungan pertama untuk main sama anak. Okay. Pertama, kedua main, ketiga main juga ternyata udah hilang. Dan pada saat itu mantan suami saya datang tanpa bilang ke saya. Jadi ya istilah saya orang waras, orang normal, saya tahu ilmu parenting, ya saya nggak pintar, cuma maksudnya saya tahu basicnya. Anak saya membutuhkan sosok ayah dan sosok ibu, ya Kak ya. Jadi sangat firm saya bilang, saya tidak akan menutup akses apapun itu kepada siapapun mereka yang mau bermain dengan anak saya, yang mau datang dan hadir untuk anak saya.
Saya bukan orang gila dan saya bukan orang yang egois yang istilahnya akan menutup semuanya itu untuk supaya anak saya hanya untuk saya, itu enggak. Saya kasih kok, silakan datang aja. Rumah saya cuma satu, di situ-situ aja, nggak mungkin saya kabur kemana-mana gitu loh. Pasti saya kasih, jangan khawatir. Dan saya nggak ada dendam dan saya nggak akan menutup akses. Jadi jangan takut, saya akan balas seperti apa yang sudah kamu lakukan ke saya. Saya nggak ada hati untuk melakukan itu. Dan saya nggak sepintar itu untuk sampai ngubah nama, ngubah KTP saya, segala macam. Apa kamu akan melakukan hal yang dimana ada perjanjian? Saya bukan orang yang seperti itu juga kayak, maksud saya perjanjian yang saya tahu cuma perjanjian kerja ya kak ya. Umur-umur ini saya baru tahu ada mediasi, ada perjanjian ya dari dia ini seperti ini. Cuma kalau dari saya sendiri, saya tidak akan spend time untuk buat kesepakatan hal-hal seperti itu untuk apa. Ya. Ini yang lucu karena hak asuh dari tangan ibunya, tapi ketika ibunya mau ketemu itu sampai harus ada perjanjian sih buat saya. Ini parenting ya. Hati-hati tentang psikis seorang anak. Mungkin dia tidak terlihat saat ini, tapi dampak kedepannya butuh pantauan khusus untuk Jojo. Iya. Ya, tidak tahu sekelilingnya. Iya. Ya saat ini untuk Jojo. Bukan bilang sekelilingnya tidak baik, bukan. Enggak. Tapi yang memiliki kekuasaan penuh itu adalah ayah dan ibu kandungnya. Ayah kandungnya dan ibu kandungnya, ya. Jadi karena Jojo di bawah 17 tahun, ya, di bawah 12 tahun. Jadi tetap harus ada parenting dari ayah ibunya. Kecuali memang di antara ayah ini, kalau menurut saya ya, kecuali kalau ayah dan ibunya salah satunya ada memiliki sakit kejiwaan. Iya. Ya. Benar. Itu ya. Iya, betul. Itu lain hal. Iya. Ya, tapi kan itu kamu pasti akan melakukan pengecekan itu kan ya? Iya, buktinya sekarang saya dengan terpaan yang segitu besarnya saya bertahan untuk itu kak. Dan kamu juga kerja di kantoran itu, jadi untuk masuk kantor juga sekarang ada beberapa persyaratan yang nggak gampang loh. Begitu juga di kantor kami. Di sini ada cek psikis, semuanya itu tidak mudah saya rasa harusnya. Tapi dalam perjuangan ini seorang wanita, apa kamu sudah pernah melaporkan ke Komnas Perlindungan Wanita? Apa kamu sudah pernah melaporkan ke tempat perlindungan anak? Jelas sudah kak. Sudah. Dari awal aku sudah istilahnya melaporkan lah kak ya ke Komnas Perlindungan Anak. Karena kan kita fokus, saya sih nggak apa-apa kak disakitin ya kak ya. Yang penting kan saya fokusnya ke anak nih. Saya melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak Pak Haris Rait. Saya sudah bersurat juga ke Komnas Perempuan, KPAI, lalu juga Direktorat Imigrasi, Kemenkumham, apalagi ya. Banyak kak, banyak yang udah saya step in. Mohon maaf kalau misalnya saya nggak sebutin semua, cuma banyak kak. Karena sampai ke KBRI pun, sampai ke kementerian yang di Singapura pun saya sudah langsung face to face kak. Saya menanyakan kira-kira bisa apa lagi nih seperti itu. Langkah apa lagi? Iya. Oke, setelah kamu bikin laporan nih, maksudnya bercerita untuk bisa dimediasi sama KPAI gitu ya, ada tindakan? Untuk level Komnas PA, untuk level Komnas Perempuan, Komnas Anak dan segala macam, itu mereka di level mediasi kak. Iya memang. Cuma ya kalau misalnya memang mediasi itu dipanggil 3 kali dan tidak ada tanggapan, mohon maaf mereka juga nggak bisa apa-apa lagi kak. Mereka nggak ada istilahnya taring untuk Seperti kepolisian. Iya betul kak, seperti itu. Jadi mereka cuma bisa memberikan rujukan, rekomendasi. Bahkan Komnas HAM, saya ingat Komnas HAM salah satu Komnas yang cukup baik juga dan bersurat ke Polda Kepri. Gitu. Kemen PPA juga bantu kak, Kompolnas membantu. Jadi lembaga-lembaga begitu. Ombudsman juga bantu. Lebih mengarahkan ya. Iya. Ke sini, ke sini, Iya. ke sini. Oke, itu jadi good juga sebenarnya, menjadi jalan keluar. Betul, Ya. itu kita diarahkan. Kan kita orang awam kak. Sebelum kejadian ini saya mana tahu ada ombudsman itu apa. Mohon maaf, kita kan nggak ngerti. Ada Kemen PPA, ada istilahnya Kompolnas itu apa. Term-term bahasa seperti itu kan kita nggak paham. Cuma mereka mengarahkan. Selfie kamu ke Kemenlu, kamu kemana gitu kak. Jadi mereka mengarahkan dan mereka memberikan rekomendasi. Oke, dan sekarang ini laporan itu sudah terima di Batam ya? Batam dan Lampung. Batam dan Lampung. Dan yang kamu laporkan 2 ya, KDRT sama? Keterangan palsu terkait dengan paspor.
Oke. Sylvia, apa kamu ada hal yang mau kamu sampaikan untuk mantan suami? Baik kalau dia nggak nonton, tapi ada pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi tentang yang kamu sampaikan. Oh, ya poinnya kamu jangan overthinking. Kamu jangan takut aku akan membalas semua apa yang telah kamu lakukan ke aku dan ke anakku. Kamu jangan takut bahwa aku akan bawa kabur anak kamu karena aku nggak ada kapasitas untuk itu. Yang pasti aku berani jamin ini di depan saksi banyak orang, bahkan nanti audiens yang menonton, kamu boleh datang ke rumahku untuk kita bermain bersama si anak-anak. Sosok kamu tidak akan pudar di hati anak-anak, di hati si Jojo. Jadi aku mohon kelembutan hati kamu. Gak perlu lagi ada kisru-kisru ataupun kericuhan apapun. Jadi saya mohon kelembutan hati kamu aja untuk misalnya memberikan anak kepada saya kembali. Sesuai dengan putusan dari hakim yang ada. Tidak pernah tahu kapan kamu akan bertemu Jojo. Ya. Tapi kalau Jojo besar nanti, tayangan ini pasti masih ada. Apa yang ingin kamu sampaikan kalau dia bisa mengerti ungkapan hati dari seorang mamanya? Nggak usah tunggu besar, Jojo pasti akan segera pulang. Itu yang aku percaya. Cuma kalau misalnya Jojo nanti flashback tentang kisah mamanya ini, mohon maaf kalau misalnya ini menjadi bahan obrolan kamu di sekolah ataupun apapun itu. Tapi at least Jojo bisa belajar satu. Jangan pernah memisahkan anak dari ibunya. Dan yang kedua juga, Jojo contoh yang baik dan buang yang buruk. Mama percaya, papamu juga nggak 100% buruk dan mama juga nggak 100% baik. Cuma mama mau Jojo belajar ilmu mana ataupun personality mana atau poin mana yang bisa kamu ambil dan kamu terapkan untuk menjadi manusia yang baik. Nggak cuma untuk istri kamu, nggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain. Itu aja. Ya. Buat saya tetap sabar, Ya. semangat, ya. Percaya segala perjuangan pasti ada hasilnya. Iya, Ya. pasti. Sehebat apapun manusianya, setebal apapun temboknya, buat saya ketika kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Itu yang paling saya pegang saat ini. Setiap di antara kita pasti punya masalah. Saya pun bahkan kalau punya masalah udah bukan pribadi lagi tapi publik langsung tahu, ya. Itu rasanya tidak hanya berdamai dengan diri tapi berdamai dengan lingkungan. Iya. Dengan bertemu dengan orang, dia ngeliatin kita kayak apa. Iya. Tapi saya cuma bilang kamu hebat. Karena ya terus berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Iya kok. Dalam tayangan ini tidak ada yang menyudutkan siapapun. Tapi boleh nggak kita belajar dari sisi yang baik? Ya, ketika kita marah, boleh nggak kita melihat orang yang pernah buat kita kesal itu pernah melakukan sedikit kebaikan? Ya, saya lebih miris ketika kedua orang tua berdiri atas dasar egois. Ya, perpisahan kalian itu memang sudah keputusan. Tapi kalau hati yang harus dipisahkan, buat saya itu bukan menjadi pilihan. Ini pembelajaran buat kita semua. Dan saya, semua penonton MOP Lovers belum tentu bisa seperti kamu. Ya, tetap menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang kuat. Andalkan Tuhan dalam setiap Thank you, langkah, ya. thank you. Dan salam buat keluarga yang menjadi support system yang sangat Yeah. kuat. Itu yang paling kamu perlukan saat ini. Menangis pasti, Iya. tapi tidak bisa terlalu lama menangis tanpa kita bisa bergerak atau memberikan sebuah action, Iya. ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu. Jadi terima kasih buat MOP Lovers, untuk kalian semua yang memiliki cerita yang sama atau mungkin bisa memberikan support satu sama lain dan tidak membuli satu sama lain, boleh silakan memberikan komentar di kolom komentar yang ada di bawah sini.
Siapa tahu sedikit komentar kalian bisa menjadi penyemangat buat mereka-mereka yang mungkin memiliki cerita yang sama, mungkin memiliki mungkin membutuhkan ya support hanya tulisan, tapi ternyata itu 1000 poin semangat buat dirinya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi hanya di Deep Talk with Ruben.